Proposal tahun 1939 perkenalkan model dinamis yang mengintegrasikan multiplier dan akselerator. Kedua mekanisme ini menjadi pilar fundamental dalam teori siklus bisnis Keynesian. Multiplier menggambarkan ekspansi pendapatan nasional berlipat melalui proses konsumsi berantai. Nah, sedangkan akselerator menjelaskan bagaimana pertumbuhan pendapatan mendorong peningkatan investasi yang lebih besar secara profesional. Nah, yang kedua, mengapa ini penting? Karena interaksi timbal balik antara multiplier dan akselerator menghasilkan dinamika makroekonomi yang jauh lebih kompleks dari yang dapat dijelaskan masing-masing mekanisme secara terpisah, mencakup konvergensi stabil, osilasi teredam, siklus persisten, hingga pola kaotik. Relevansinya semakin kuat dalam konteks pemulihan ekonomi pasca kritis dan desain stimulasi fiskal. Dan pada perumusan masalah dan tujuannya, yang pertama itu di mana rumusan masalah, yaitu bagaimana perkembangan model multiplier dan akselerator dari formulasi linear klasik menuju kerangka nonlinear kontemporer. Rumusan masalah yang kedua yaitu mekanisme apa yang menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam interaksi multiplier dan akselerator. Dan yang ketiga, bagaimana bukti empiris mendukung atau menantang prediksi teoritis. Selanjutnya, tujuan utamanya yaitu menyajikan tinjauan teoritis komprehensif dan mereview 10 jurnal internasional dari Scopus mulai dari tahun 2015 sampai 2024 secara kritis dan sistematis. Nah, untuk tinjauan teori yaitu kerangka teoritis, teman-teman bisa melihat formula kunci. Nah, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, teori akselerator, di mana perubahan pendapatan menghasilkan perubahan investasi yang lebih besar secara proporsional sesuai rasio kapital atau output. Yang kedua, multiplier investasi, nah, di mana setiap pengeluaran investasi ini menghasilkan ekspansi pendapatan berlipat kali ganda melalui konsumsi berantai. Yang ketiga, model Samuelson, sistem persamaan beda orde dua yang mengintegrasikan konsumsi dan investasi menghasilkan 4 rezim dinamis bergantung pada nilai A dan B. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu perkembangan linear ke non-linear, di mana yang berisi ekstensi Hicks-Godwin, super multiplier Serafian, hingga kaos deterministik yang memperkaya representasi siklus bisnis aktual. Nah, keempat kerangka teoritis ini merupakan konsep multiplier dari Keynesian. Nah, selanjutnya review jurnal, di mana yang pertama berisi yaitu siklus endogen, interaksi dua term delay yaitu investasi dan konsumsi yang menghasilkan siklus bisnis persisten tanpa goncangan eksogen. Selanjutnya yang kedua, multistabilitas, non-linearitas sigmoidal menghasilkan koeksistensi atraktor berganda seperti kondisi awal menentukan jalur konvergensi. Selanjutnya yang ketiga yaitu multiplier ke akselerator. Bukti panel EEA di tahun 2000 sampai 2021 menunjukkan efek multiplier lebih dominan dan konsisten daripada efek akselerator. Nah, untuk implikasi lintas jurnal, di mana yang pertama berisi model non-linear lebih realistis, yaitu transisi dari linear ke non-linear melalui time delay, fungsi sigmoidal, dan animal theories menghasilkan presentasi siklus bisnis yang jauh lebih kaya dan konsisten dengan data aktual. Yang kedua ada utang publik dan multiplier, di mana stimulus fiskal harus dievaluasi bukan hanya dari efek pengganda jangka pendek, tetapi juga dampaknya terhadap keberlanjutan utang jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga ada super multiplier dan akselerator, yaitu di mana bukti empiris Eropa mendukung pandangan super multiplier Serafian, permintaan otonom atau ekspor dan belanja pemerintah memimpin pertumbuhan, sedangkan investasi bersifat industrial. Selanjutnya yang keempat itu ada sentimen sebagai variabel independen, di mana animal spirit dan kepercayaan pelaku ekonomi terbukti membentuk trajektori
Manajemen ekspansi setara pentingnya dengan instrumen fiskal konvensional. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi ada 3. Yang pertama yaitu penelitian lanjutan di mana estimasi multiplier regional spesifik Indonesia mengikuti metodologi Kosov et al. Tahun 2022 di mana pengujian super multiplier untuk konteks ASEAN. Yang kedua ada pengembangan model kalibrasi model non-linear dengan data empiris aktual yang artinya investigasi animal spirit di negara berkembang dengan ketidakpastian kelembagaan tinggi. Dan yang ketiga yaitu aplikasi kebijakan. Prioritaskan alokasi investasi publik pada wilayah dan sektor dengan multiplier tertinggi, yang artinya yaitu integrasikan analisis keberlanjutan utang dalam kedesain stimulus fiskal. Nah, untuk kesimpulan utamanya yaitu model linear mampu menghasilkan siklus bisnis endogen tanpa bergantung pada goncangan eksogen. Nah, yang kedua efek multiplier lebih dominan daripada akselerator, yang artinya nilai keseimbangan pendapatan nasional tidak dipengaruhi koefisien akselerator, hanya jalur dinamika penyesuaiannya. Yang ketiga ada nilai multiplier bersifat konteks atau spesifik, artinya bergantung pada keterbukaan perdagangan, tarif pajak, dan terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah. Nah, sekian dari presentasi kepala saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.